Ibu sekalian, kembali kita akan belajar pada hari ini di tema yang keempat, globalisasi. Subtema yang pertama, globalisasi di sekitarku, pembelajaran yang keempat. Kalian bisa membuka buku tema 4 di halaman 29. Siapkan diri kalian untuk belajar dengan baik. Globalisasi membuat dunia tanpa batas. Kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman kita di tempat yang berbeda. Apakah ada contoh lain dari era globalisasi yang kamu rasakan? Ayo membaca. Ada bacaan di halaman 29 yang berjudul Globalisasi Dunia Tanpa Batas. Globalisasi, sebuah kata yang sering kita dengar dalam berbagai topik percakapan. Sebuah kata yang sering kita baca di surat kabar atau majalah. Apa arti globalisasi? Globalisasi dapat dimaknai sebagai sebuah proses mendunia. Seluruh bangsa dan negara di muka bumi ini semakin terhubung satu dengan yang lain, seakan tidak terpisah lagi oleh batas wilayahnya. Era globalisasi ini seakan dunia tanpa batas. Kita dapat dengan mudah menemukan berbagai produk dari Jepang, Korea, Cina, Amerika, Jerman, dan berbagai negara lainnya. Begitupun produk Indonesia juga bisa ditemukan di banyak negara. Kita juga dengan mudah menyaksikan siaran langsung dari berbagai belahan dunia melalui tayangan televisi. Kita pun merasakan betapa mudahnya berkomunikasi dengan sahabat dan keluarga. Kita bisa menelpon atau mengirim email kepada teman-teman kita yang jauh. Kita merasakan seolah-olah tidak ada lagi batasan satu tempat dengan tempat lain di era globalisasi ini. Apa yang dimaksud dengan ungkapan dunia tanpa batas pada bacaan di atas? Jelaskan. Nah, setelah kalian membaca tadi, kita bisa memahami ungkapan dunia tanpa batas itu. Seluruh negara bisa saling terhubung yang seakan-akan tidak terbatas oleh batas wilayahnya. Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Berikan contoh dalam kehidupanmu sehari-hari. Globalisasi adalah proses mendunia yang membuat setiap individu atau negara bisa saling terhubung tanpa terpengaruh oleh batas negara. Contohnya, adanya barang impor seperti kendaraan bermotor dan HP. Kita bisa mengobrol dengan orang lain yang berbeda daerah, menemui makanan dari negara lain, mengetahui berita yang terjadi di luar negeri, dan bertatap muka secara virtual dengan orang berbeda wilayah. Apa pengaruh globalisasi yang kamu rasakan saat ini? Kita bisa memakai barang dari negara lain, berbincang dengan seseorang tanpa bertatap muka, bisa mengonsumsi makanan dari negara lain, menonton film buatan luar negeri, bisa bertatap muka dengan orang yang berada di beda wilayah, dan lainnya. Gambarkan secara visual bahwa globalisasi membuat dunia tanpa batas. Di sini kalian bisa membuat gambar yang mengartikan bahwa dunia itu seolah-olah tanpa batas. Di era globalisasi ini, banyak sekali barang-barang dari dalam dan luar negeri yang bisa kita temui. Masyarakat bisa memilih barang-barang sesuai dengan keperluannya dan tingkat ekonominya. Tingkat ekonomi yang berbeda bisa disebut keberagaman ekonomi. Sekarang amatilah di lingkunganmu. Ceritakan keberagaman ekonomi yang ada di sekitarmu. Nah, kalian bisa mengamati lingkungan kalian dan kalian bisa melihat keberagaman
ekonomi orang-orang yang ada di sekitarmu. Nah, sekarang ada pertanyaan, mengapa ekonomi setiap orang beragam? Nah, setiap ekonomi orang itu beragam karena setiap orang memiliki keterampilan, pendidikan, dan sikap yang berbeda-beda. Apa saja yang memengaruhi keberagaman tersebut? Nah, yang memengaruhi keberagaman tersebut adalah keterampilan seseorang, peluang pekerjaan seseorang, penghasilan pendidikan, wilayah, dan tingkat persaingan. Sikap apa yang harus kita kembangkan melihat keberagaman ini? Nah, melihat keberagaman ini, kita harus saling menghargai semua orang dengan keberagaman ekonomi yang berbeda. Ketika keluarga kita cukup berada, janganlah sombong. Bantulah yang membutuhkan. Jika keluarga kita masih kekurangan, jangan malu dan iri dengan mereka yang mampu. Teruslah berusaha dan tingkatkan kemampuan diri. Setiap orang dilahirkan dengan perbedaan dari Tuhan, termasuk dalam hal ekonominya. Keterampilan pendidikan dan sikap akan memengaruhi kondisi perekonomian seseorang. Kita harus saling menghargai semua orang dengan keberagaman ekonomi yang berbeda. Ketika keluarga kita cukup berada, janganlah sombong, bantulah yang membutuhkan. Nah, sekarang ceritakan tentang kondisi ekonomi keluargamu. Tulislah rencana-rencana yang akan kamu lakukan untuk menghadapi era globalisasi ini. Nah, kalian bisa menceritakan bagaimana keadaan ekonomi keluarga kalian. Misalnya seperti ini, ekonomi keluarga saya terbilang memiliki ekonomi tingkat sedang. Hal ini ditunjukkan dari rumah saya yang tidak terlalu besar, namun layak dijadikan tempat tinggal. Ayah saya bekerja sebagai teknisi di salah satu perusahaan. Ibu saya bekerja sebagai penjual minuman di depan rumah. Sedangkan kakak saya bekerja sebagai pelayan toko. Sedangkan saya masih sekolah, tetapi saya rajin menabung walau hanya Rp500. Untuk kebutuhan sehari-hari, keluarga saya tidak pernah kekurangan. Biasanya pengeluaran ditujukan untuk kebutuhan makan, kebutuhan sekolah saya, kebutuhan transportasi, dan lainnya. Rencana saya saat ini adalah belajar dengan giat untuk mendapatkan pendidikan. Dengan pendidikan, saya berharap saya menjadi manusia berdaya saing tinggi demi meraih kesuksesan. Jadi ibu harapkan nanti kalian menceritakan tentang kondisi ekonomi keluarga kalian dan rencana-rencana apa yang ingin kalian lakukan untuk kalian meningkatkan ekonomi. Di era globalisasi dibutuhkan keterampilan dan kemampuan yang baik. Terus tingkatkan dirimu ya. Kamu pasti siap menghadapi era globalisasi. Adakah barang-barang yang merupakan pengaruh dari era globalisasi di sekitarmu? Telepon genggam merupakan alat komunikasi yang banyak digunakan oleh masyarakat. Coba perhatikan kardus pembungkusnya. Apa bentuknya? Nah, biasanya kalau kita membeli handphone yang baru, kita melihat bentuk kardus pembungkusnya seperti apa. Nah, sekarang kamu akan bekerja secara bersama-sama dengan temanmu, boleh berpasangan, untuk menemukan diagonal bidang dan diagonal ruang kubus. Ya, jadi bentuk tempat kardus pembungkus handphone kalian biasanya berbentuk kubus ya. Alat-alat yang dibutuhkan dalam kegiatan ini adalah gunting, lem, alat tulis, spidol, double tip atau selotip atau lem. Bahan-bahannya lidi atau tusuk sate atau sedotan, benang kasur, atau juga tambahannya kalender bekas. Nah, ambillah kerangka kubus, kalian
lakukan membuat kerangka kubus. Bagaimana cara menemukan diagonal bidang pada kubus? Perhatikan bidang A, B, C, D ya. Kalian boleh melihat buku kalian di halaman 34 atau menurut kerangka kubus yang kalian buat. Perhatikan bidang A, B, C, D. Ikatkan ujung benang wol pada sudut A. Ya, kalian tarik dari sudut A. Ikatkan benang wolnya dari sudut A sesuai dengan gambar dan yang sudah kalian buat kerangka kubusnya. Kemudian tarik ujung lainnya pada sudut C ke sudut C. Benang dari A dan C adalah merupakan diagonal bidang. Nah, ada berapa diagonal bidang yang terdapat pada kubus? Jelaskan jawabanmu, tulislah namanya pada kotak berikut. Nah, setiap bidang atau sisi pada kubus mempunyai 2 diagonal bidang. Karena kubus memiliki 6 bidang sisi, maka ada 12 diagonal bidang atau diagonal sisi. Ya, kalian bisa menunjukkannya pada kerangka kubus kalian atau di halaman 34. Ada diagonal sisinya AC, BD, AG, FD. Kalian buat ya, A, B, C, D, E, F, G, H. Maka nanti kalian akan melihat ada diagonal sisinya yaitu AC, BD, AG, FD, AE, BF, FH, EG, BH, EC, DH, dan GC. Bagaimana cara menemukan diagonal ruang pada kubus? Diagonal ruang pada kubus tersebut adalah garis AG, BH, DF, dan CE. Jika kita tarik benang dari A ke G dan A ke C, maka akan dihasilkan bangun daftar baru. Tahukah kamu apa nama bangun daftar tersebut? Ada berapa diagonal ruang yang terdapat pada kubus? Jelaskan jawabanmu. Nah, kubus memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang yang berpotongan pada satu titik. Garis diagonal ruang pada bangun tersebut yaitu AG, BH, CE, dan DF. Nah, demikian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada saat ini. Kalian boleh mengulang kembali video ini untuk lebih jelasnya. Semoga pelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat belajar di rumah. Salam sehat. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.